Kita ke informasi selanjutnya, jelang tahun ajaran baru, penjualan seragam dan alat tulis di Pasar Jatinegara sepi pembeli. Akibatnya para pedagang mengalami penurunan omset hingga lebih dari 50%. Jelang tahun ajaran baru 2021-2022, penjualan seragam sekolah dan alat-alat tulis di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur sepi pembeli. Hal ini dikarenakan sebagian besar siswa masih menjalani kegiatan belajar mengajar daring dari rumah. Penjualan seragam sekolah dan alat tulis menurun drastis. Omset para pedagang pun turun hingga lebih dari 50%. Meskipun mereka mengaku sudah memberikan potongan harga, namun hal itu tidak terlalu berpengaruh. Karenanya, para pedagang hanya bisa menjual 4 hingga 5 seragam setiap harinya. Soalnya menurun bang, turun drastis. Biasanya di bulan ini, bulan Juni, bulan Mei, itu udah rame banget. Kamu yang beli enggak 1-2 orang gitu aja. Per harinya? Iya. Enggak seharinya bisa 4 orang 5 orang. Meskipun sejumlah potongan harga dan juga kemudahan transaksi menggunakan kartu Jakarta Pintar telah diberikan oleh para pedagang seragam, namun nyatanya di masa pandemi ini, di tahun kedua, penjualan seragam tetap sepi. Tidak seperti tahun sebelum pandemi, ini para pedagang hanya bisa menjual seragam maksimal 4 atau 5 potong saja setiap harinya. Tentunya omset penjualan juga turun lebih dari 50% karena di masa pandemi ini siswa sekolah masih dengan sistem belajar online dari rumah. Doni Hermatra, Wahyu Adi melaporkan dari Jakarta. Subhanallah, sudah memasuki tahun kedua sejak belajar tatap muka di sekolah ditiadakan karena pandemi COVID-19. Dampaknya bisa dikatakan dirasakan oleh semua pihak, termasuk para pedagang perlengkapan sekolah. Semoga kita berharap pandemi ini bisa cepat berlalu dan kita semua dapat beraktivitas seperti dahulu kala. Nah Ustaz, tadi kan kita sudah melihat nih tayangan tadi, para pedagang memang merasakan dampak langsung karena adanya pandemi yang berkepanjangan. Namun yang saya salut nih dari para pedagang adalah mereka tetap berikhtiar dengan tetap berjualan, menjajakan dagangannya. Padahal secara logika penjualan memang akan menurun karena sekolah kan belum dibuka. Jadi kita nggak perlu banyak pakai baju baru, seragam baru gitu ya Ustaz ya. Nah Ustaz sendiri melihat tentang ikhtiar yang harus tetap dilakukan di masa sulit seperti saat ini tuh gimana nih Ustaz? Ikhtiar apa yang bisa kita lakukan? Ya tentu kita prihatin ya bahwa dampak pandemi COVID ini terhadap sektor perekonomian ini memang sangat luar biasa ya. Dirasakan oleh banyak kalangan ya, termasuk para pedagang seragam sekolah dan alat-alat kelengkapan sekolah ya. Sekali lagi bahwa pandemi ini adalah musibah kemanusiaan ya, yang harus kita pandang sebagai sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita bersabar menghadapi itu semua atau tidak? Dan tentu saja dalam menghadapi itu sikap yang terbaik adalah dengan melakukan istirja ya. Istirja itu artinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kembalikan deh semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, pasti ada hikmah di balik itu. Nah, kewajiban kita selain meyakini bahwa ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita terima dengan penuh kesabaran, di antaranya juga yang perlu kita lakukan dalam menghadapi itu adalah ya tentu kita selain kita tawakal, itu juga kita harus berikhtiar ya. Dan tawakal yang benar itu kan harus disertai dengan ikhtiar ya. Itu dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan begini: "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, seandainya kalian itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, la razaqakum. Allah pasti akan memberikan rezeki. Bima yarzuqut thair." Sebagaimana Allah itu memberikan rezeki kepada burung. Lihat tuh burung tuh ya. Taghdu himasan wa taruhu bitanan. Jadi pagi itu keluar dari sarangnya ya, mencelok sana, mencelok sini, tengok sana, tengok sini. Pagi pergi dalam keadaan lapar, sore pulang kembali sudah dalam keadaan kenyang. Itu artinya apa? Kita hanya diperintahkan untuk berikhtiar. Soal rezeki Allah yang mengatur. Allah yang mengatur. Jadi tugas kita adalah tawakal dengan sebenar-benarnya. Tawakal yang diiringi dengan ikhtiar. Yang dalam konsep Nabi itu dikatakan i'aqilha wa tawakkal. Ada orang yang
datang membawa untanya lalu ditinggal begitu saja oleh Rasulullah. Lalu Nabi katakan, kamu biarkan saja untamu. Saya tawakal saja kepada Allah. Nabi katakan tidak begitu makna tawakal itu. Aqilha, tambatkan dulu untamu itu, ikat itu, baru kamu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya harus ada ikhtiar ya. Sekecil apapun harus kita lakukan. Soal rezeki Allah yang mengaturnya. Karena rezeki itu tidak harus dalam bentuk uang ya. Boleh jadi yang didapat itu hanya 3-4 potong yang terbeli gitu ya. Tetapi dia diberi nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga rezeki. Dia diberi kesempatan yang lebih banyak oleh Allah untuk banyak berzikir, pergi ke masjid. Itu juga rezeki. Mungkin kalau dia dagangannya laris terus, dia ibadahnya mungkin seingatnya saja ya. Atau dagangannya laris tapi penyakitnya banyak aja. Sehingga uangnya habis untuk berobat misalnya. Jadi kesehatan itu adalah rezeki. Kesempatan itu adalah rezeki. Jadi disyukuri sajalah. Sekecil apapun rezeki yang kita terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, benar-benar banget seperti yang Ustaz tadi katakan, kita harus mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah dan tentunya jangan hanya bersyukur saja tapi kita juga tetap harus berikhtiar, harus tetap semangat mencari rezeki.